Halo, selamat sore Tribuners. Sampai ketemu lagi dengan kok kita sampai berdua. kita bertemu lagi Kita gitu. bertemu lagi dengan kita berdua. Kita banyak ada kejutan ini sama operator kita di hari ini. Iya. Nah, Ya. seperti biasa kita sudah bertemu di ini ya di pekan terakhir di bulan April 2024 ya. Mm-mm. Dan masih suasana Syawal tuh mungkin. Iya. Dalam kesempatan Sampai 1 bulan ini, biasanya ya. kita berdua mengucapkan minal aidin wal faizin Iya. ya. Semoga belum terlambat ya. Mohon maaf untuk segala tingkah perilaku dan hal yang kurang berkenan di hati Tribuners Iya, ya. betul sekali. Nah, suasananya masih lebaran iya, tetapi betul. persediaan apa sudah habis ya. Persediaan nastar. Nastar. Iya. Baik, Tribuner, seperti biasa tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 berita yang akan kami bacakan, termasuk juga nanti ada interaktif dengan reporter Tribun Medan yang sedang bertugas di lapangan. Nah, untuk menghemat waktu, kami bacakan berita yang pertama, yaitu dari berita terkait penggerebekan kepala desa yang terjadi di Desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi warga desa di sana itu menyegel kantor desa. Mereka marah dan kesal atas perilaku yang diperbuat oleh oknum kepala desa mereka. Disebut bahwa kepala desa Serapu Asli yang berinisial NH diduga selingkuh dengan istri orang lain. Peristiwa ini pun beredar melalui video yang diunggah di media sosial, khususnya Instagram oleh akun @seputaran.binjai. Amatan wartawan di video tersebut, warga desa tampak beramai-ramai mendatangi kantor desa dan menyegel pintu masuk kantor desa. Tampak dalam segel yang terbuat dari kertas karton itu bertuliskan, "Kami masyarakat desa Serapu Asli tidak mau memiliki kades yang selingkuh dengan istri orang lain. Turunkan kades sebelum kami makan bolu ulta." Maksudnya ini bolu ulta gimana ya? Oke, nah. Namun akhirnya video ini beredar ke tengah masyarakat desa dan membuat marah-marah warga dan emosi ulah kades itu. Sedangkan itu, segel kedua tampak bertuliskan, "Kami masyarakat desa Serapu Asli menonaktifkan kantor desa ini sementara waktu sebelum adanya keputusan dari Bupati Langkat." Sementara itu saat ini wartawan masih berupaya mendapatkan komentar dari pemerintah setempat terkait dugaan perselingkuhan kades. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kamera Bang Buri. Yang terbuat tuh paling ini kan. Yang terbuat tuh gini kan. Dia pakai tali nih, pakai tali. Guys, Lili. Mana? Jangan ambil gambar. Ya, itu tadi ya video keseruan ibu-ibu dan warga yang lain juga menyegel kantor desa. Iya, Dan Truli, kita mungkin langsung saja saya terhubung ya biar kita bisa reporter mengetahui kita, ya. Seperti apa Iya. suasana terkini. Iya, selamat sore Anil. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan ini ya, ini kenapa mereka pada pergi ke kantor kepala desa ya dan menyegel kantor kepala desa? Ini kan mungkin bisa datang ke rumah gitu, ke rumah si oknum kepala desa gitu. Ada informasi yang berkembang yang didapatkan oleh Anil di sana?
Ya baik Bang, jadi memang seperti yang tadi sudah Bang sampaikan dan Kaiti sampaikan juga, memang dugaan perselingkuhan kepala desa Selapo Asli yang berinisial NH ini memang sempat beredar itu sejak minggu kemarin sebenarnya Bang. Jadi minggu kemarin warga juga sempat menggeruduk kantor desa untuk menemui kepala desa seperti itu Bang. Namun pada saat itu memang kepala desa tidak ada di tempat atau di kantornya. Sehingga pada hari Kamis, tepatnya semalam, itu sekitar pukul 10 malam, warga kembali mendatangi kantor desa dan menyegel seperti itu Bang, menyegel kantor desa. Jadi dugaan perselingkuhan kepala desa ini memang dengan istri orang lain ini bermula dari video ya Bang, seperti yang kita tayangkan itu ada video kepala desa dengan selingkuhannya yaitu istri orang, di mana sebenarnya dalam video itu ada surprise gitu ya, surprise memberikan bolu kue ulang tahun seperti itu. Jadi ini bermulanya dari sini sehingga mereka menunjukkan keromantisannya seperti mencium pipi, kening dan bahkan saling berpelukan seperti itu. Dan video ini pun beredar di tengah-tengah warga desa Serapu Asli, sehingga inilah yang membuat warga sekitar itu marah dan emosi dan meminta ya untuk pemerintah Kabupaten Langkat sendiri untuk menurun atau mencopot kepala desa yang berinisial NH ini seperti itu Bang. Dan memang perilaku yang dilakukan oleh warga ini cukup disayangkan ya, dan bahkan tadi kita juga sudah mendapatkan informasi dari camat Tanjung Pura bahwasanya pada hari ini sendiri kantor desa sudah pelayanannya sudah berjalan normal kembali ya, bahkan segel yang sempat dipasang oleh masyarakat itu sudah dicabut dan pelayanan di kantor desa juga sudah berjalan dengan normal. Namun demikian tadi Camat Tanjung Pura Muhammad Nawawi juga mengatakan kejadian ini memang sudah disampaikan secara lisan oleh ke Dinas PMD ya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait video dugaan perselingkuhan kepala desa berinisial NH ini Bang. Namun demikian memang sampai saat ini Nawawi juga mengatakan nanti BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu akan menindaklanjuti terkait soal beredarnya dugaan perselingkuhan ini seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Iya, nah sudah ada informasi ya barangkali soal ini tadi ya, apa namanya, oknum yang diduga menjadi ini ya selingkuhan itu gitu. Kira-kira tanggapan dari pihak keluarga atau barangkali dari warga seperti apa yang beredar di sana gitu? Ya, kabar yang kita memang dengar atau selentingan ya Bang, memang kabarnya bahkan istri ya selingkuhan si kepala desa ini merupakan mantan perangkat desa yang dulunya memang bekerja di kantor desa itu Bang. Ini info yang beredar seperti itu. Namun kita juga tadi mencari keterangan dari warga-warga setempat yang memang menginginkan ya kalau bisa namanya jangan dimuat dalam pemberitaan, dan mereka membenarkan seperti itu Bang. Jadi dugaan perselingkuhan ini sepertinya sudah lama seperti itu, namun memang kayaknya atau mungkin ya sudah memang dibeberkanlah melalui video yang beredar di media sosial, khususnya itu awal mulanya Facebook Bang, seperti video surprise memberikan kue ulang tahun hingga melakukan pelukan hingga ciuman kening dan pipi seperti itu. Jadi semakin beredar luas lah dan diketahui lah terkait dugaan perselingkuhan ini Bang. Namun memang informasi yang kita peroleh juga dari teman-teman kita yang di lapangan, memang sampai saat ini kita juga sedang berusaha untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari yang bersangkutan. Kepala desa memang belum mendapatkan komentar ya, bahkan kita juga tadi sempat menghubungi namun belum ada respon. Namun informasi ia telah membantah katanya, bahkan ia mengatakan bahwasanya video yang beredar itu bukanlah dirinya. Namun kita akan tetap berupaya, semoga mungkin besok kita akan coba mendatangi di kantor desa dan mungkin bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut Bang terkait dugaan perselingkuhan ini. Anil, kalau dari video yang beredar apakah itu sudah dari pihak pemerintah ya? Apakah itu sudah menjadi cukup bukti indikasi pelanggaran etika sebagai kepala desa, atau mungkin masih terlalu lemah sebetulnya tuduhan-tuduhan terhadap kepala desa ini, Anil? Ya, seperti yang disampaikan Camat Tanjung Pura ya Kak, dan video itu memang sudah diketahui, bahkan sudah disampaikan ke Dinas PMD. Namun demikian nanti akan terus berkoordinasi terkait indisipliner seperti itu ya Kak, terkait video yang beredar ini. Namun memang seperti kita tadi coba menyinggung terkait desakan dicopotnya Kades
di Serapo Asli ini camat memang belum berani ya, bahkan dia mengatakan itu semua ada mekanismenya dan ada aturannya gitu Kak. Jadi dia tadi meminta kepada kita untuk bersabar dan menunggu seperti itu Kak. Iya. Kemudian ini kan pelaksanaan pelayanan di kantor desa sudah berjalan ya seperti biasa ya. Apakah ini kepala desa masih aktif untuk penyelenggara pelayanan atau bagaimana ini? Kira-kira Ya, seperti informasi apa? yang kita peroleh memang sampai saat ini ia belum ada nampak ya Kak di kantor desa, namun pelayanan tetap terus berjalan meski mungkin ada beberapa seperti menginginkan tanda tangan dari kepala desa, bahkan itu seperti katanya diantarkan gitu Kak ke rumah atau di tempat lain seperti itu. Tapi kepala desa sampai saat ini memang belum berani muncul di kantornya Kak, mengingat bakalan ada ini mungkin yang masyarakat akan mendatangi lagi lah seperti itu Kak. Kemudian terkait video beredar ini apakah memang secara sengaja dipublikasi oleh pelaku atau ada pihak-pihak lain yang mempublikasinya kan di media sosial? Dan di dalam video itu sendiri apakah hanya ada 2 oknum ini sendiri yang terlihat di dalam kamera atau mungkin ada pihak-pihak lain? Baik, jadi memang video ini seperti yang tadi sudah disampaikan memang beredar mulanya itu di Facebook Kak. Diunggah oleh salah satu akun Facebook ya atau warga sebenarnya yang berinisial P. Dia sudah mengupload seperti itu Kak dan ingin menunjukkan lah bahwasanya sikap perilaku dari kepala desa, dan itu mendapat respon oleh masyarakat khususnya desa Serapo Asli seperti itu. Dan memang di dalam video cuman ada nampak 2 orang saja, dan dari gambar yang terekam itu seperti di salah satu hotel ya Kak, karena tersedia ada seperti tempat tidur dan ada ini ya pintu masuk gitu. Jadi seakan-akan itu dilakukan atau direkam di dalam sebuah kamar hotel seperti itu Kak. Itu tapi dari videonya itu yang merekam berarti ada orang lain ya, bukan secara apa di videoin sendiri begitu ya? Kalau dari angle-nya sepertinya meletakkan handphonenya Kak di sudut salah satu tempat tidur mungkin, sehingga merekam keduanya gitu Kak. Oke. Truli? Oke, cukup. Baik, Oke, itu saja Nil. Iya, Siap. terima kasih. Sepertinya akhir-akhir ini semakin banyak saja ya kepala desa yang terlibat ada pelanggaran korupsi ya, selingkuh ada juga sampai bahkan kriminal ya, yang baru-baru ini juga ya, sampai ada pengancaman dan macam-macam itu ya. Baik. Dan iya. Semoga dari jabatan yang paling rendah mungkin ya, bukan rendah bisa ya, menjadi contoh gitu ya. Iya. Dan Dari selalu tingkat mungkin kepala desa ya, mungkin itu jadi cermin juga ya untuk penyelenggara yang lebih luas lagi ya. Dan nggak tahu ya kenapa ya selalu kelihatan ya. Biasanya kalau kepala desa kok kenapa selalu di hotel melati ya gitu kalau mau selingkuh ya gitu. Mungkin karena duitnya nggak cukup atau bagaimana. Padahal gajinya Enggak, sudah. kepala desa itu dana desanya besar, ya. gitu. Ya itu urusan kepala desa lah ya. Oke, terima kasih Anil. Semoga kasus ini bisa segera diselesaikan. Baik Kak Eti, Bang Truli, selamat Oke, sore. selamat sore. Bertugas kembali. Ya baik, kita lanjut ke berita kedua Kan silakan. saya yang bilang Hotel Melati ya, nanti Persatuan Kepala Desa marah. Baik, Tribuners, kita akan melanjutkan ke laporan yang kedua. Kali ini sebuah video viral memperlihatkan aksi monyet liar yang menyerang seorang petugas keamanan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai. Wah, luar biasa ini beritanya. Ini juga monyet ya. Ternyata monyet pun sudah marah sama anggota dewan. Dalam video yang diterima, ini bukan sama anggota dewan ya, kebetulan petugas keamanan yang menjadi korban. Dalam video yang diterima memperlihatkan seorang petugas keamanan yang tengah beristirahat tiba-tiba diserang oleh monyet berukuran besar yang masuk ke sekretariat kantor DPRD Tanjung Balai. Akibatnya kepala korban mengalami luka dan pendarahan yang cukup serius dan korban dilarikan ke rumah sakit. Kabag Umum DPRD Tanjung Balai M. Fahrialdi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, korban bernama Farhan dan merupakan petugas pengamanan dalam sekretariat DPRD Tanjung Balai. Katanya ada 2 ekor monyet yang masuk ke pekarangan sekretariat DPRD Tanjung Balai. Namun monyet yang menyerang, gimana maksudnya nih? Ini gimana nih, Tro? Monyet yang menyerang, iya. Barangkali kita langsung ini ya. Apa teknis ini ya? Monyet yang menyerang akibat korban mengalami luka yang cukup menganga dan mendapatkan beberapa jahitan di bagian kepalanya. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, kejadian yang sama juga terjadi terhadap seorang tukang becak bermotor yang diserang oleh monyet. Cuman belum tahu ya apakah ini monyet yang sama
Sama dengan Farhan, Misnan turut diserang dan luka hingga mendapatkan beberapa jahitan pada bagian kelopak mata dan kening. Baik, seperti apa video dari berita monyet yang menyerang kantor DPRD Tanjung Balai ini, mari kita saksikan. Kronologisnya salah seorang dari Pamdal, pengamanan dalam dari DPRD Kota Tanjung Balai yang menjaga malam, yaitu adik kita Farhan yang memang benar adanya diserang oleh monyet pada saat subuh atau menjelang sholat subuh. Mereka menjaga di DPRD Kota Tanjung Balai ini bergantian setiap malamnya, dan dia menunggu sholat subuh sambil tiduran di pos 3. Maka saat itulah ada monyet yang kebetulan katanya monyetnya 2 ekor dan 1 ekor menyerang dia dan langsung lari monyetnya, dan memang adik kita Farhan ini memang cedera, dilukai oleh monyet tersebut. Tapi malam pagi itu langsung dilarikan ke rumah sakit belum Bang ya? Ya, langsung dibawa ke rumah sakit oleh rekannya dan diobatilah cedera yang didapatnya dari monyet tersebut. Barangkali itu memang dijahit, tapi saya belum apa juga tentang berapa jahitan yang dicederai oleh monyet tersebut. Ya, kondisinya pada saat ini dia dalam keadaan ya baik, istirahat untuk merasakan luka yang diserang oleh monyet tersebut. Ya, itu tadi ya kejadian yang sungguh-sungguh langka ya barangkali ya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter di lapangan dengan Alif Al-Qodri. Halo Alif, selamat sore Ya, halo Alif. Kak Eti, selamat Ya. sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli, selamat sore Medan. Iya, gimana Alif ceritanya? Ini kayaknya bukan kejadian yang pertama ya, karena kemarin juga ada beritanya seorang tukang becak yang diserang monyet. Ini apa sebetulnya yang terjadi di Tanjung Balai ini? Monyet-monyet kok pada marah? Iya, Ya. atau iya gitu ya. Mungkin karena apa ya, lagi ada musim gitu. Iya, atau sebelumnya memang sudah sering terjadi? Coba bisa diceritakan Alif. Oke, terima kasih Kak Eti, terima kasih Bang Truli. Ya, kejadian tersebut terjadi semalam ya Kak, Kamis 25 April 2024, di mana 2 ekor monyet masuk ke gedung sekretariat kantor DPRD Kota Tanjung Balai. Nah, di situ terekam CCTV bahwasanya seekor monyet masuk ke ruangan sekretariat dan langsung mengganggu petugas keamanan yang sedang tertidur, Kak. Nah, di situ monyet menggaruk dan juga menerkam kepala petugas hingga mengalami luka yang cukup parah, Kak. Nah, untuk saat ini memang tadi monyet tersebut informasinya sudah dilumpuhkan oleh pihak Damkar bekerjasama dengan Perbakin, karena memang monyet ini sudah 2 bulan terakhir ini memang meresahkan, Kak. Sebelumnya kita ada membuat berita terkait monyet yang merusak sepeda motor, kemudian ada monyet yang menyerang tukang becak, dan ini yang ketiga, Kak, yang terakhir. Namun monyet yang dilumpuhkan ini baru 1 dari kelompoknya. Nah, diduga ada 3 ekor monyet, jadi sehingga ada 2 ekor lagi yang masih berkeliaran gitu, Kak. Ya, apakah di tempat tersebut memang dekat dengan ekosistem monyet yang menjadi tempat penyerangan monyet ini, dan apakah tempat penyerangan yang tukang becak tadi, kemudian sepeda motor sama kantor DPR ini berdekatan atau bagaimana, Alif? Ya, untuk
Lokasinya ini Kak berdekatan ya Kak, yang sepeda motor itu berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kantor Polres Tanjung Balai. Kemudian yang kedua juga Jalan Jenderal Sudirman, itu saat tukang becak sedang menunggu penumpang. Yang ketiga ini juga di Jalan Jenderal Sudirman, itu di kantor DPR Kak. Jadi lingkupnya itu tidak jauh dari 1 kilometer Kak. Namun saat yang ditembak ini, maksud saya saat dilumpuhkan ini, monyet itu ditemukan berada di Jalan Veteran, tepatnya di Pasar Kawat, Kota Tanjung Balai. Nah, mengapa dia tadi dilumpuhkan? Karena dia juga hendak menyerang salah satu pengunjung pasar. Jadi kebetulan memang ada orang dari Perbakin yang melakukan patroli terkait monyet ini. Dia langsung melumpuhkannya dengan senapan angin Kak, gitu. Alif, apakah ada informasi ini monyet liar yang memang ekosistemnya dekat dengan tempat tersebut, atau peliharaan yang lepas, atau bagaimana? Ada informasinya? Ya, ini Kak diduga memang monyet liar ya Kak ya, karena dari lokasi tersebut tidak jauh dari Sungai Asahan, yang mana juga menjadi habitat dari monyet-monyet ini Kak. Nah, namun saja baru kejadian inilah monyet-monyet tersebut masuk ke areal kota gitu Kak. Kemungkinan besar memang tadi kata pihak damkar, mereka juga tersesat Kak, 3 ekor monyet ini dari komplotannya. Jadi mereka bingung mencari jalan, jadi mereka menyerang warga-warga yang mereka lihat gitu Kak. Barangkali nanti ditanya ke kayak ke pengamat lingkungan BKSDA. atau boleh ke BKSD, apakah mungkin monyet-monyet ini terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, atau mungkin ada hal-hal lain. Ini mungkin perlu dijadi sebuah warning juga untuk kita, kan namanya gejala alam itu ya Iya. seperti itu kan kadang-kadang memberi tanda juga kan, mungkin ada sesuatu yang tidak seimbang lagi di lingkungan sekitar kita, sehingga ada konflik antara hewan dengan manusia, begitu ya Liv ya. Untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan dilakukan pihak damkar dan instansi terkait? Ya, pihak damkar dan juga bersama dengan komunitas Perbakin ya Kak, mereka sudah melakukan membentuk tim patroli. Jadi tim patroli ini dibentuk sebulan terakhir. Itu mereka melakukan patroli di sekitar Kota Tanjung Balai, di mana selain melakukan jerat dengan perangkap, mereka juga menyediakan senapan angin untuk melumpuhkan monyet-monyet tersebut gitu Kak. Kemudian Alif, untuk 2 korban ya, Bapak tukang beca dan petugas keamanan tadi, apakah dilakukan pencegahan terhadap penyakit rabies yang bisa saja kan terjadi seperti itu? Kira-kira seperti apa penanganannya? Tadi saya sempat tanya juga dari pihak damkar dan juga pihak dari sekretariat DPR, memang dilakukan suntik rabies Kak, karena dikhawatirkan ini karena kan dia liar, jadi membawa penyakit Kak gitu Kak, membawa penyakit dari luar hingga menular kepada manusia Kak, karena kan simpanse ini juga memiliki virus sendiri gitu, atau monyet ini memiliki virus sendiri seperti anjing gitu Kak. Jadi mereka mengantisipasi dengan memberikan antibiotik dan juga suntik rabies atau apa namanya gitu Kak. Iya, satu lagi Alif, terakhir di Tanjung Balai itu, apakah memang ada satu tempat atau satu titik atau beberapa tempat yang memang menjadi habitatnya monyet, Alif, selama ini? Ya, untuk habitat monyet Kak, memang monyet-monyet ini Kak berada di daerah Sungai Asahan ya Kak ya. Jadi Sungai Asahan ini merupakan tempat perkebunan gitu Kak, berseberangan dengan Kota Tanjung Balai. Nah, disitulah habitat-habitat monyet tersebut Kak. Jadi diduga monyet ini kesasar ya Kak ya, masuk kota. Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara pulang menuju ke habitatnya Kak. Jadi konflik ini terjadi diduga karena hal tersebut gitu Kak. Dan juga masyarakat di sana juga sudah khawatir dengan hal ini. Jadi mereka berharap monyet-monyet ini segeralah ditangkap dan juga dikembalikan ke habitat aslinya gitu Pak. Oke, Truli, ada yang mau ditanya? Oke, terima kasih Alif, informasinya menarik sekali ya ini ya. Mungkin ini jadi perhatian juga bagi para pegiat lingkungan. Ini sebuah kode atau sebuah sinyalemen, ada sesuatu yang harus diselesaikan terkait dengan lingkungan kita. Alif, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Kak Edi, terima kasih Bang Truli, selamat sore Medan. Selamat sore. Iya. Baik, itu tadi Tribuners laporan dari Alif dari Tanjung Balai. Tanjung Balai. Nah, kita masuk ke berita terakhir, yaitu terkait penyitaan
rumah milik mantan Bupati Labuhan Batu periode 2001-2024 Erik Adrada Ritonga ya, yang dilakukan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, rumah yang ditaksir seharga 5,5 miliar itu telah disita KPK pada 25 April 2024. Rumah tersebut terletak di Blok G48 Perumahan Setiabudi ya, maksudnya mungkin di Tasbi ini ya, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pantauan Tribun Medan, rumah itu tampak baru selesai direnovasi. Terlihat sekitar rumah masih ditemukan material bangunan, namun tak ada yang seorang pun yang berhasil ditemukan di sana. Nah, berdasarkan keterangan pihak KPK, rumah tersebut adalah milik Erik yang diduga terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya menyampaikan penyitaan aset dilakukan pada hari Kamis yang lalu. Dia menjelaskan bahwa rumah mewah tersebut diduga terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat Erik. Nilai estimasi dari bangunan tersebut senilai 5,5 miliar rupiah. Dan perlu diinformasikan bahwa sebelumnya juga KPK sudah menetapkan Erik sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dari rumah ini ataupun barangkali penyitaannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truli dan Kaiti. Ya, nah baik. Ini apakah ada lagi ini ya barangkali harta-harta dari Erik yang akan disita oleh KPK? Barangkali ini mungkin Tribunus pengen tahu. Oke Bang. Sejauh ini kan memang penyidikan atas kasus duga korupsi ya yang menjerat Bupati Labuhan Batu yaitu Erik Ritonga ini sedang bergulir ya. Sejauh ini KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka, termasuk 2 diantaranya itu merupakan kepala dinas, kemudian ada pihak swasta dan ASN di lingkungan Kabupaten Labuhan Batu. Nah, sejauh ini memang sejumlah aset dari Erik ini disita ya, termasuk yang semalam itu adalah rumah yang berada di komplek Tasbi di Jalan Setiabudi ya. Tadi semalam, tepatnya di hari Kamis itu disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, rumah ini ditaksir terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli proyek ya, yang melibatkan Bupati dan salah satu anggota DPR di Labuhan Batu. Dan kemudian ini disita dan dengan ditaksir rumah ini bernilai 5,5 miliar. Nah, semalam hal itu disampaikan juru bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan bangunan ini disita dan semua orang yang mengurus rumah ini ya sudah disuruh meninggalkan rumah tersebut karena sudah menjadi salah satu barang bukti yang disita KPK dari kasus dugaan korupsi ini. Begitu Bang Truli. Ya, nah langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh KPK maupun pihak-pihak yang bersengketa nih ya? Proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan terkait kasus ini seperti apa kira-kira? Nah, tadi kita dapat informasi ya mengenai penyitaan ini. Memang keluarga dari pihak terdakwa ini akan menyampaikan gugatannya atau permohonannya ke KPK termasuk ke Komnas HAM ya, karena menurut mereka mungkin sebenarnya rumah ini tidak layak untuk disita KPK, namun kita belum menerima konfirmasi secara pasti. Nah, mungkin nanti pihak keluarga akan menyampaikan hal itu begitu. Namun sejauh ini Bang, kasus ini memang sedang bergulir ya. Sejauh ini ada 4 orang yang terjerat di kasus lainnya, yang semalam ada 6 orang yang awalnya ditangkap pada 11 Januari 2024 bersama Bupati, dan kemudian 4 lainnya itu yang 2 diantaranya itu pihak swasta dan
dua itu kepala dinas saat ini sedang menjalani proses pengadilan atau persidangan di Pengadilan Tipikor Medan ya. Ini terkait kasus yang korupsi melibatkan Bupati Labuhan Batu senilai 1,7 miliar dari proses pengerjaan jalan yang ada di sana, begitu Bang. Iya, baik. Ada Anugerah, satu pertanyaan mungkin untuk rumah ini sendiri kepemilikannya oleh terdakwa ini kira-kira sudah berapa lama, Anugerah? Baik, ini kita belum mendapat informasi itu ya, seberapa lama si terdakwa ini membeli rumah itu begitu. Namun jika berdasarkan keterangan KPK, rumah ini terkait dengan kasus korupsi, artinya mungkin saja rumah ini baru ya dimiliki, karena memang tadi kepantauan kita juga di depan rumah atau rumah ini masih sepertinya baru direnovasi, Kak. Ada sejumlah perbaikan khususnya bagian depan ya. Dan itu sebenarnya belum selesai tampaknya, ada yang harus diselesaikan, namun memang secara utuh rumah ini cukup besar begitu dan berada di komplek perumahan yang elit di Medan begitu. Dan berdasarkan keterangan KPK ini masih terkait dengan kasus korupsi 1,7 miliar, yaitu berupa fee yang diberikan kepada Bupati Labuhan Batu dan seorang anggota DPR karena mereka meloloskan penunjukan atau pengerjaan proyek perbaikan jalan di 2 kecamatan yang ada di sana begitu. Kemudian Anugerah, selain melakukan penyitaan, apakah KPK juga ada melakukan pemeriksaan keterangan saksi dari para keluarga, barangkali soal istri atau anak-anak seperti itu? Anugerah, bagaimana? Sejauh ini pihak keluarga sudah diambil keterangan ya Kak, oleh Komisi Pemilihan Umum Pemberantasan Korupsi maksudnya. Kemudian juga ketika di persidangan juga sejumlah pihak terkait ya, selain 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga dihadirkan, baik itu untuk menguatkan dugaan-dugaan terkait keterlibatan pihak lain, baik juga sebagai untuk meringankan dari pihak-pihak yang untuk meringankan mereka di dalam persidangan. Nah, sejauh ini memang persidangan masih terus bergulir karena masih ada 10 orang yang saat ini sejauh ini ditetapkan sebagai tersangka, dan kemungkinan bisa bertambah jika nanti di dalam persidangan ada fakta-fakta baru yang mungkin nanti akan terbukti, Kak. Gitu, Kak. Oke. Truli, ada lagi yang ditanya? Oke. Ya. Oke, Anugerah, terima kasih untuk laporannya. Kita tunggu lagi laporan selanjutnya ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Iya, baik. Baik Tribuners. Selamat sore. Iya, terima kasih Anugerah. Baik Tribuners, kita sudah tiba di penghujung acara. Kami sudah menyajikan 3 berita, mudah-mudahan bisa menambah informasi para Tribuners semuanya. Iya. Dan saatnya kita berdua undur diri. Saya Eti Wahyuni dan saya Truli Okto. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa dan selamat sore.